Puji Tuhan bisa berkumpul lagi teman-teman di tempat ini. Kita sama-sama mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita sama-sama pujikan Tuhan memberiku kegirangan. Berhenti dulu ya teman-teman ya, di sini tidak melihat kayak sendu gitu ya. Apa jangan-jangan di matanya itu biasa aja tapi di mulutnya tuh senyum gitu ya, kan nggak kelihatan ya teman-teman. Nah di sini nanti pas nyanyi Ku Terima Janji Allah sampai ke yang memuji dan menyembah nanti saut-sautan ya, karena di sini ada staff cewek sama staff cowok. Jadi kalau misalnya nanti Ku Terima Janji Allah, nanti misal yang cewek Ku Terima Janji Allah, terus nanti yang cowok nyaut ya, ku terima janji Allah, jangan bareng-bareng ya. Ku terima baru ku terima, nggak gitu ya. Ku terima, pas ku terima janji Allah selesai terus ku terima janji Allah gitu ya teman-teman ya. Oke? Oke. Ini trial dulu ya teman-teman ya. Oke sip. Teman-teman bisa bangkit berdiri biar semangat gitu teman-teman. Jangan jadi remaja, pemuda ya, pemuda jompo ya. Harus semangat. Ya, oke. Musik. Sambil tepuk tangan ya teman-teman. Ini cewek dulu ya, nanti disaut sama cowok. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Cowok mana? Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda
cowok-cowok tidak terdengar ya akhirnya ya. Sekarang kita sama-sama merendahkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama puji dan sembah Dia. Simfoni kasih-Mu. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta. Kita sama-sama belajar lagu ini ya teman-teman. Tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Gayamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Kau merangkai jagat raya Tuhan. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta. Tak terhitung bintang-bintang, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karya-Mu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Simfoni yang indah, simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mempertibakan kami di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Dan saat ini Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Silakan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama muliakan nama Tuhan ya. Lebih semangat lagi. Kita akan pujikan di bawah kepak sayap-Mu. Sambil tepuk tangan ya teman-teman ya. Gak mau kelihatan plain gitu, gak mau. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang
Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ya, teman-teman bisa dipersilakan duduk kembali. Kita buka ruang kesaksian ya, Yesi ya. Kelihatannya langsung sebut target ya, Audrey ya. Ya, bisa dipersilahkan kesan pesannya gimana? Shalom teman-teman. Nggak lama-lama banget tapi kayak udah banyak yang berubah ya. Mulai dari sarana prasarananya, mulai dari teman-temannya juga. Banyak yang baru, mungkin baru aku lihat juga. Banyak yang lama. Senang banget bisa kembali lagi meskipun jarang banget kesini sekali dua kali doang. Tapi senang karena bisa kembali memuji memuliakan Tuhan di sini. Karena kalau di sana nggak ada temennya kayak gereja Kristen lain gitu, karena GKT belum ada di Semarang dan jauh gitu. Jadi ya yang ada aja pokoknya beribadah. Jadi kembali ke sini senang. Selama di sana ya berkuliah seperti biasa ya. Berkuliah seperti biasa. Puji Tuhan juga Tuhan memberkati dari semester 1 sampai baru semester 3 Kak ya. Baru semester 3 ya minta doanya juga supaya bisa cepat lulus menyusul kakak-kakak yang sudah kerja di sini dan bisa kembali ke Gersik mungkin memuliakan Tuhan lagi. Ya, terima kasih Audrey. Ini berarti dari sejak Semarang baru sekali ini ya? Oh ya, oh 2 kali. Oh iya, puji Tuhan di sana tetap bergereja ya, tapi ya tetap bergereja di sana. Ya mungkin bisa membuka cabang di Semarang. GKT Semarang ya. Ya nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya terima kasih Audrey kesaksiannya, pasti menguatkan teman-teman. Ya teman-teman, kita sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sama-sama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati
bersama-sama dengan segenap hati dan jiwaku Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, kalau Engkau sudah sampaikan kami masing-masing di tempat ini Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama mempelajari Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan, masing-masing kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk dibentuk Tuhan, biarlah melalui firman yang disampaikan, kami bisa semakin mengenal Engkau Tuhan, dan melalui firman ini Tuhan, Nama-Mu bisa dipermuliakan Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, malam hari ini saya bersyukur dan terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk beberapa saat saya tidak melayani, lama tidak melayani, tapi malam hari ini kembali Tuhan percayakan untuk melayani pemuda di tempat ini. Puji Tuhan. Subtema malam hari ini yaitu Super M, kelanjutan dari tema utama yaitu He is my idol ya. Dan yang disasar malam hari ini semuanya tentang artis Korea, ya gitu ya. Super M artis Korea, wah ya artis Korea ya. Gabungan dari berapa band-band itu terus digabung gitu ya, Super M ya. Kalau Superman beda, cuma satu ya. Ini Super M ya. Di sini dituliskan artinya super magnificent ya, sangat menakjubkan. Puji Tuhan, mungkin yang lalu telah didengar bahwa mengidolakan sesuatu itu sah-sah aja ya. Boleh. Saya katakan boleh aja. Saya juga mengidolakan waktu pemuda, kan pernah muda kan ya. Mengidolakan sesuatu ya. Jose punya yang diidolakan
Mr. Bean? Oh, bukan. Bukan ya. Tapi ada yang lain Jose ya. Terus terang, saya dulu waktu muda ini mengidolakan yang namanya, ada film yang namanya film Top Gun. Ya, ngerti ya? Siapa Jose bintang filmnya? Tom Cruise. Dia ganteng ya? Setuju? Oh nggak tahu ini, senengnya artis-artis Korea, sedangkan istri saya juga seneng kok artis Korea. Jadi jauh ya. Tapi ya itulah, pemuda boleh, sah saja. Malam hari ini kita belajar yang seharusnya kita idolakan ya. Siapa yang kita idolakan? Siapa Jose? Temen dah itu. Tuhan Yesus, amin. Kita mengidolakan Tuhan Yesus. Benar. Dan saya menikmati saat mengidolakan dan bukan sebagai fans aja, tetapi lebih dari itu. Harapannya kita bukan fans dari Tuhan Yesus ya. Karena kalau berbicara fans itu cuma apa ya, atribut aja ya, pakai kalung salib ya, kaos ada gambarnya salib gitu ya, kaki binggel itu saya lihat kalau perempuan yang di mal-mal waktu saya di Jakarta saya perhatiin, wah binggel ya, istilahnya binggel, ngerti binggel? Kaki yang dikasih gelang ya, itu ada salibnya di bawah. Itu cuma fans. Tetapi harapannya lebih dari fans. Apa? Murid. Amin. Murid itu mengakui sebagai guru. Ya, Tuhan Yesus sebagai guru dan lain sebagainya. Dalam arti lebih dalam. Dia mempercayai kalau Tuhan Yesus sebagai guru itu dia akan meneladani, menuruti perintahnya dan taat. Kalau sebatas fans, ini beda banget ya. Malam hari ini kita belajar bahwa yang kita idolakan adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam arti kuasanya, berkatnya, penyertaannya, kasihnya itu luar biasa. Amin. Luar biasa. Ya, saya ingin juga membagikan berkat bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa dalam hidup saya pribadi. Itu benar-benar dinyatakan. Olehnya sebagai umat tebusan Tuhan, jangan hanya kata orang seperti Ayub yang katakan. Oh, tadi ada yang namanya Ayub ya, Daud ya, namanya David ya, Daud itu David ya. Ya seperti itu. Tapi malam hari ini Tuhan ingin memberikan kepada kita suatu pernyataan bahwa seharusnya yang kita idolakan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Karena sebagai manusia ya lumrah ya, ada waktu anak-anak itu fansnya atau yang diidolakan itu ada, remaja yang diidolakan itu ada, pemuda yang diidolakan itu ada, bahkan tua ini yang diidolakan juga ada. Saya katakan waktu itu saya ngidolakan yaitu yang namanya Tom Cruise tadi ya. Itu ganteng ya. Waktu saya masuk Petro 1983. Masuk awal diterima itu sudah mulai ada yang diidolakan. Karena apa? Punya kekuatan. Dalam arti punya gaji ya, enggak gantung di orang tua gitu ya. Tapi punya gaji, sudah bisa melihat sana sini dan lain sebagainya, punya keinginan, itu lumrah wajar. Dan waktu itu yang saya idolakan sekali lagi Tom ya, Cruise tadi ya. Seorang bintang film yang ganteng. Ya dulu hampir semua saya katakan cowok Petro ya. Cowok Petro itu banyak yang mengidolakan Tom Cruise tadi ya, ganteng. Sehingga apa yang dipakai itu dibeli. Apa aja yang dipakai. Nah, kalau sekarang ini
pemuda saat ini yang diberikan ini Super M ini penyanyi kelompok pemuda Korea ya. Nah, saya nggak ngikuti, yang ngikuti cucu saya ya, si Geni ini. Dia berjingkrak-jingkrak ya, ngikuti, nggak tahu siapa namanya. Dia tahu satu-satu bahkan personel ini begitu akrab di dia. Saya juga nggak tahu, tetapi it's okay, nggak masalah. Nggak masalah, wong idola kan, tetapi ada batasan yang harus kita ingat ya. Sekali lagi kembali bahwa saya meneruskan bahwa yang saya lakukan sama seperti cowok-cowok Petro yang awal-awalan ya masuk diterima di pekerjaan, yaitu Tom Cruise tadi ya. Apa ini kacamatanya pakai kacamata Ray-Ban atau dulu itu kacamata pilot ya, yang American Optic itu AO, kacamatanya merek AO Ray-Ban ya, itu kacamatanya pilot. Terus jam tangannya, dulu rata-rata jam tangannya itu nggak bisa seperti Tom Cruise tadi, mahal, ya beli yang biasa-biasa aja, rata-rata Alba ya. Pakaiannya bawah jeans kasual, jaketnya pakai jaket seperti yang dipakai Pak Jokowi, ya, jaket apa itu bomber, ya, jaket penerbang seperti itu, lumrah ya, lumrah. Tetapi satu hal yang diingatkan malam hari ini, jangan terus kita terobsesi ke situ, ya, jangan kita terobsesi ke idola yang kita dambakan, kayak kita elu-elukan, kita kon-kon kok elu-elu ya, kon-kon, ya kita apa ya, kita sanjung. Ada batasan yang harus kita mengerti dalam hidup yang kita jalani. Puji Tuhan, ingat kita umat Tuhan yang Yesuslah yang menjadi idola kita. Sekali lagi setuju, amin? Amin? Amin. Karena dengan Tuhan Yesus itu hal yang terbaik yang dapat kita nikmati dalam hidup ini. Ya, kesaksian saya sekali lagi, banyak hal perjalanan dari muda sampai ya senior ya, kata Bapak Gembala itu senior, itu tidak pernah saya dikecewakan. Sekalipun ada waktu seolah-olah Tuhan mengecewakan, tetapi itu tidak sebetulnya. Saya sadari berapa saat, apalagi berkenaan dengan putus cinta, gombal semua sebetulnya itu. Koyok yo gitu ya. Itu cuma perjalanan hidup yang ya apa ya, kenangan yang manis dan gombali sebetulnya. Kalau jatuh cinta dan lain sebagainya terus putus, itu lumrah. Jangan kita terus, wah gimana yo aku ya, kok dia nggak mau dengan aku. Enggak gitu sebetulnya, enggak. Itu batasi aja bahwa itu ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Kalau Tuhan sudah tetapkan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, walaupun jaraknya jauh. Ya, pengalaman berkali-kali ya, melalang buana mencari di sana sini. Ketemunya sama di Gresik ini, sama mamanya Redi ini, pacar saya dulu itu, ya, bekas pacar saya, ya, yang dicari-cari. Ya, sekali lagi diingatkan, ekspektasi kita mungkin grade-nya yang kita ambil itu terlalu tinggi nilainya. Mungkin kalau nilai waktu kuliah kita, wah aku harus dapat IP 4,5. Ono enggak 4,5? Enggak ada ya. Wes 3,5 bagus. Ya. Terus nanti dapatnya 3,4 ya. Sama dengan cowok, cewek sama. Yang kita inginkan, nanti harus nilainya kalau dihitung 0 sampai 100, 75. Dapat 50, itu is oke lah. Asal seiman dan beriman. Amin. Amin. Kok enggak percaya?
Karena apa? Mungkin laki-laki cari yang ganteng. Wah, ini perlu dipertanyakan kalau laki-laki cari cewek ganteng, enggak ada. Laki-laki cari cantik. Demikian pula yang cewek, cari yang ganteng. Kriterianya cuma itu. Nah, gantengnya seperti apa? Nah, mungkin dinilai, wah kalau 80 yang kriteriaku dapat 60, wes oke lah. Karena apa? Nanti yang ganteng itu juga akan berubah, yang cantik akan berubah. Lebih baik pilih yang jelek, nggak berubah, ya tetap jelek, ya. Setuju? Apa adik? Setuju? Enggak seperti itu. Saat kita mengenal yang Tuhan telah perkenan dipertemukan, indah pada waktunya. Amin. Mari kita baca malam hari ini Markus pasal 1 ayat 22, nanti dilanjut Lukas 4 ayat 32. Yang pertama Markus 1 ayat 22. Markus 1 ayat yang ke-22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Lanjut Lukas pasal 4 ayat 32. Sama sebetulnya inti dari ayat ini. Lukas pasal 4 ayat yang 32. ke-32. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Amin. Ini pada waktu Tuhan ada di dunia, dia sudah menjadi idola, ya. Karena orang di sekitarnya takjub melihat kepandaiannya, melihat kepiawaiannya dalam mengajar, ya, dalam bersosialisasi dengan para tokoh agama. Dan banyak orang mengatakan takjub, sama seperti kita. Kalau kita mengidolakan sesuatu, yang kita idolakan tentunya takjub. Kalau saya dulu, saya ulangi lagi, takjub ya dengan sosok Tom Cruise, ya, begitu ganteng. Wah, ini hampir sama sebetulnya ini potongannya. Jangan ketawa nggak enak. Jadi ketawa keras-keras Jose, aku malu Jose. Ya, seperti itu ya. Jadi ganteng. Tetapi pada saatnya juga berubah. Dia nggak bisa, kita nggak bisa. Bahkan waktu itu, waktu saya melihat di bioskop sama teman ini, di situ ada sayembara dalam arti kontes yang mirip Tom Cruise tadi ya. Itu teman saya menang ya. Waktu itu jadi idola Top Gun. Itu cowok Petro itu. Ya, itu teman saya menang. Memang fisiknya tadi dielulukan. Sampai kacamatanya, cara berjalannya itu. Ada sampai sekarang masih hidup. Teman saya itu ya. Dia menang waktu di yang mirip Tom Cruise tadi. Itu menang. Hingga saat ini kalau melihat, wah ini loh Tom Cruise-nya Petro ini. Memang betul. Ganteng gitu, tinggi. Sampai sekarang masih ada. Saya punya teman seperti itu. Itu lumrah aja. Lumrah, diidolakan, dielu-elukan. Bahkan ya itu tadi kalau Super M ini wah, banyak merchandise ya. Ya Bu Piki ya, itu Bu Piki punya ini. Bu Piki itu punya merchandise-nya, topi, giwangnya penyanyinya itu ada. Terus yang buat kalau saya melihat Super M ini kok kayak bencong gitu ya, kurang greget ya. Kalau saya dulu Tom Cruise itu wah gagah gitu ya, sip gitu ya. Tapi ya itulah idola, ada yang idolakan. Bahkan
Dulu itu waktu saya lihat Sylvester Stallone itu ya, ganteng ya, yang perannya apa dalam film? Rambo, sama Rocky, ya petinju itu. Begitu gagah ya. Tapi semuanya itu berubah sebetulnya, ya. Saya melihatnya kalau di rumah melihat YouTube ya. 30 tahun yang lalu artis yang saya idolakan ya, seperti tadi Tom Cruise, Sambo tadi juga, terus itu ganteng, tapi sekarang itu loh, ya, waduh, mengkerut semua. Ya saya cerita, loh mah, ini loh, dulu cantik dan gagah orang ini, ya seperti bukan Sophia Latjuba ya, Sophia Lorenz ya, cantik banget. Mpok Ati juga cantik dulu. Ya, Mpok Mina itu cantik. Ya, cantik, tapi sekarang ya itu semua hilang. Berkerut. Bahkan sesuatu yang saya dambakan dulu hilang. Sekarang ada batasan. Nah, pemuda, malam hari ini diingatkan sekali lagi, kita boleh mengidolakan, tetapi satu hal, ada batasan yang Tuhan inginkan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Setuju? Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Kalau dia dinomor duakan, maka kalau dia cemburu, kita nanti diabaikan. Tetapi saat dia dinomor satukan, maka kita akan menikmati penyertaan dan perlindungan. Sekalipun saat kita diberi perlindungan itu seolah-olah kita disisihkan, kita tidak diabaikan, tetapi bahwa di sana ada perlindungan Tuhan yang mau memberikan kepada kita rencana yang indah. Malam hari ini diingatkan saat pemuda kesulitan, gagal dan lain sebagainya, jangan hal itu diambil kesimpulan yang minus ya, tetapi mari di dalam semuanya ini kita tetap percaya bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Apapun bentuknya. Gagal cinta, untuk sementara sulit dalam kuliah, sulitnya setengah mati, itu lumrah, hal biasa. Tetapi satu hal, kalau kita benar-benar sudah melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, semuanya kita serahkan. Di balik semuanya itu Tuhan punya rencana. Amin. Amin. Jose amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari, kalau orang di sekitar itu takjub kepada Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya kita adalah umat Tuhan yang mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa, sudah memperhatikan kita dengan kasih-Nya, dengan memberikan nyawanya untuk kita, seharusnya kita berikan yang terbaik hidup kita untuk Tuhan. Sekali lagi, mengidolakan sesuatu boleh, tetapi kita harus waspada ya. Penggemar idola yang kita idolakan di luar sana banyak melakukan sesuatu yang di luar Tuhan. Ya. Dalam arti yang mengidolakan sesuatu ini secara kalau ditarik kesimpulan negatif yang keluar ya. Contoh sederhana, ada seorang mengidolakan Barbie ya, boneka Barbie ya. Ya ada ya di YouTube saya melihatnya. Itu keluar uang banyak untuk operasi mukanya biar seperti boneka Barbie. Padahal dia sudah cantik. Ya, seperti boneka memang, tapi dia kelewatan. Seluruh kekayaannya, seluruh apa yang dimilikinya untuk operasi. Bahkan ada seorang penggemar yang mengidolakan Lady Gaga ya, Lady Gaga. Ngerti Lady Gaga ya? Lady yang gagah. Bukan, Lady Gaga, artis ya, penyanyi. Begitu dia mengidolakan, dia sampai rela membunuh kucingnya, ya, untuk darahnya ini dipakai
dioleskan di jubahnya sebagaimana Lady Gaga waktu tampil memakai jubah dengan diolesi darah-darah seperti itu. Begitu mengerikan kan seperti itu. Nah, itu sudah di luar batas apa yang kita idolakan. Nah, enggak, saya yakin pemuda di tempat ini baik, mengidolakan sesuatu yang lumrah wajar. Ya, amin. Yang kita idolakan adalah Tuhan Yesus. Itu yang semestinya, karena dia sosok yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus lah yang menjadi role model atau teladan, panutan dalam hidup kita. Tanpa kita dekat dengan dia, kita jauh. Kita akan jauh dan tidak akan menikmati yang namanya kebahagiaan. Ya, yakin bahwa Tuhan itu kalau kita dekati, kita melekat erat, kita akan nikmati kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu nyata, bukan omong kosong. Kebahagiaan itu bukan di surga nantinya, di dunia saat kita mengenal Tuhan, maka bahagia ada di dalam kehidupan kita. Amin? Amin? Yakin? Amin? Amin. Iya. Karena kalau saya ilustrasikan bahagia itu sederhana sebetulnya. Ya. Sebagaimana pemuda di tempat ini saat menghirup udara segar, oksigen ini enak kan? Banyak. Sehat kan, dapat menghirup, enak kan? Sama sebetulnya kebahagiaan itu. Ya. Kalau orang nggak bisa menghirup udara yang segar, oksigen yang Tuhan berikan, berarti ada masalah apa? Masalah di paru-parunya ya, sakit berarti dia. Nah, kenapa kita umat Tuhan nggak bisa bahagia? Ada yang salah. Yang salah di mananya? Hatinya, ya. Hati ini. Bahwa kebahagiaan yang Tuhan berikan itu nyata. Dapat kita peroleh. Bukan karena keuangan kita, bukan karena kesuksesan kita. Sederhana banget. Saat kita datang kepada Dia menyembah, kita mengucap syukur saat kita bangun pagi. Kita mengucap syukur. Di sanalah akan kita nikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. Melimpah dalam hati kita yang paling dalam, ya. Saya merasakan hal ini, ya. Tiap belajar tiap pagi, yang setia ini istri saya ini pagi mengajak doa setiap pagi, ya. Menyembah, memuliakan Dia. Ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jangan biarkan hidup kita ini terus kita saat bangun yang kita cari HP langsung melihat yaitu idola kita. Ya, Mr. Bean dan lain sebagainya. Idola kita bisa ngakak atau cak lontong ya dan lain sebagainya. Idola macam-macam kan? Ya, ada yang idolakan Sambo tadi ya. Ada karena teman saya dulu itu mengidolakan ini Saddam Hussein sama Muhammad Gaddafi, pemimpin Libya. Di kamarnya itu ada poster Muhammad Gaddafi, Kolonel Gaddafi itu. Ya aneh-aneh ya. Karena apa? Mereka itu ekstrim kepemimpinannya. Lumrah, enggak masalah. Tetapi baiklah apa yang kita idolakan itu membuat spirit hati kita ini ya semangat dalam hidup kita. Sekalipun kita punya yang namanya idola kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ya enggak menutup kemungkinan kita pasti mengidolakan. Wong cucu saya yang kecil ini yang berapa tahun itu sudah mulai mengidolakan ya yang namanya Farel ya. Farel ya itu. Nah, itu apa nyanyinya? Ojo dibandingke ya. Nah, itu nyanyi tadi. Omanya diberitahu, "Oma, aku bisa nyanyi, ojo dibandingke." Seperti itu. Lumrah nyanyi. Walaupun dia nyanyi sekolah minggu bisa. Tetapi tadi sudah memberikan, "Oma, aku bisa nyanyi ya." Nyanyi ojo dibandingke ya. Ya. Disaing-saingke ya, seperti itu. Anak kecil 4 tahun itu sudah bisa nyanyi dengan lekohnya. Lumrah, tetapi kita tetap ada di jalur yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Lanjut, Matius pasal 22 ayat 37 dan 38. Matius 22 ayat yang ke-37 dan 38. dan 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan
Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, ini diingatkan dalam hidup kita. Hukum yang terutama dan pertama, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Apa yang kita miliki, apa yang talenta kita peroleh, kita kembalikan ya, dengan segenap hati. Ya, ada pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita memuliakan Dia. Dia yang ditinggikan, Dia yang dimuliakan dalam segala hal dalam hidup kita. Olehnya dengan peringatan firman malam hari ini kita terus mendekat erat kepada Dia. Karena Dia adalah sosok yang menjadi idola kita, yang menjadi pedoman, panutan kita dalam segala hal. Dia memperhatikan kita sekecil apapun, Dia memperhatikan. Dia terus membawa kita menikmati penyertaannya. Dia terus membawa kita ada di dalam anugerahnya. Tadi saya sudah katakan, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dan bahagia itu sekali lagi banyak dan ada di sekitar kita. Saat kita mengenal Tuhan, saat kita bersekutu dengan Tuhan, maka bahagia itu kita nikmati. Bukan nanti, bukan karena aku punya uang, aku posisiku sekarang, sekolahku masih sudah hampir lulus, bahkan sudah bekerja, dan lain sebagainya. Bukan itu yang diandalkan, tapi andalan kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menjadi idola kita. Sekali lagi, yang menjadi idola kita adalah Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, mengidolakan sosok itu wajar dalam batas normal, yaitu ada batasnya. Artinya, apakah iman dan kasih kita pada Allah itu melebihi cinta, ya, dan kekaguman kita pada idola-idola kita. Nah, ini yang perlu kita buktikan dalam hidup yang kita jalani. Saat kita bangun, apakah kita terus mengucap syukur, oh Tuhan terima kasih. Apakah kita saat bangun langsung cekekal? Tahu cekekal? Nggak tahu ini istilah cekekal itu tiba-tiba langsung bangun, cari HP terus melihat, idola kita, idola kita. Ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Enggak itu. Tapi saat kita bangun, kita buka mata kita sapa idola kita. Idola kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, dengan mengucap syukur, dengan memuliakan nama Dia, ya, mengagungkan Dia, lapor, ngomong. Pernahkah pemuda ngomong dalam jiwa? Daud sering melakukan ini. Hai jiwaku muliakan Tuhan. Ya, kalau kita berbicara dalam hidup yang kita jalani tanpa kita ngomong sama jiwa kita, kalau kita biasa ngomong dengan jiwa, roh kita ini yang Tuhan berikan ini ya penurut. Langsung omongi jiwa kita. Hei jiwaku muliakan Tuhan. Kalau rohnya sudah memuliakan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita, muliakan Dia, muliakan Tuhan. Jiwa kita ngomongi. Tubuh kita mau males, itu enggak ada bolonya, ya. Tetapi saat roh ini ngomong, Roh Kudus ngomong dalam hidup kita, terus kita enggak ngomong sama jiwa kita, tubuh kita males, walaupun roh ini yang ngomong, jiwa kita harus kita beritahu, ya. Paham? Jiwa kita harus diberitahu, ya. Hai jiwaku, Daud sering, hai jiwaku muliakan Tuhan, agungkan Dia. Ini berarti introspeksi untuk kita memuliakan nama Tuhan. Tanpa hal itu kita enggak sadari, itu kita dekat atau enggak sama Tuhan ini. Seringkah kita ngomong sama jiwa kita bahwa tubuh ini lemah, roh penurut, tubuh ini lemah. Nah, jiwa ini yang menentukan mau dibawa kemana, ya, ikut tubuh atau ikut roh yang penurut. Olehnya sekali lagi kita ngomong sama jiwa kita, hai jiwaku muliakan Tuhan, agungkan Dia.
maka tubuh ini akan terbawa. Dia nggak punya bolo. Bolonya sudah nggak ada karena roh sama jiwa sudah ngomong, sudah sepakat, dekat untuk memuliakan nama Tuhan. Mau melakukan sesuatu yang males, yang hal-hal yang negatif, tubuh ini terseret. Karena 2:1, terseret, terbawa. Tetapi saat roh ini ngomong terus jiwa nggak diberitahu, jiwa itu ada di pihak, akhirnya di pihak tubuh, ngalah terus. Saat kita bangun, saat kita melakukan sesuatu, jiwa ini yang menentukan, yang di tengah-tengah ini. Kita dibawa kemana? Kita takut sama Tuhan atau menuruti keinginan daging? Keinginan daging itu enak, males itu enak. Tetapi kalau kita perhatikan, kita terus belajar di dalam kasih Tuhan, maka jiwa kita akan kita bawa, sehingga tubuh kita akan menurut. Ya, sekali lagi, roh penurut, tubuh ini lemah. Tapi jiwa kita yang menentukan arah tujuan yang kita jalani. Puji Tuhan, lanjut. Ada ayat yang mengatakan di dalam Yohanes, tidak usah dibaca, yang mengatakan Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita domba. Ya. Ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ya. Puji Tuhan. Bagaimana kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Ya. Roma pasal 5 ayat 8. Dibaca kalau ini. Roma pasal 5 yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, begitu baik dan sangat baik. Ya. Saat kita masih dalam posisi yang kalah, yang berdosa, yang istilahnya tak berdaya, Tuhan mengasihi kita. Nah, ini kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang tidak didapat oleh idola-idola kita. Idola kita pengennya disanjung gitu aja ya, dielu-elukan ya. Kalau bahasa Jawanya tadi saya ngomong dikon-konkan ya, dielu-elukan, elu-elu gitu ya. Seperti itu. Tapi kita punya idola yang luar biasa ya. Saat kita berdosa, saat kita tidak berdaya, Dia mengasihi kita, mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi muridnya. Satu kesempatan yang baik, pemuda di tempat ini menikmati bahwa yang menjadi idola kita yang utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Idola yang lain boleh, saya katakan idola yang lain boleh. Satu hal, Tuhan Yesus, idola kita yang paling baik, yang terbaik. Amin. Karena Dia tidak berubah. Amin. Idola yang lain berubah. Ya, saya boleh melihatnya tadi, saya katakan Arnold Schwarzenegger, wah dulu itu gagah banget. Clint Eastwood, waduh dulu itu ganteng banget, koboi ganteng. Sekarang loh, keriput ya, keriput banget ya, kok seperti itu? Ya saya tahu, karena saat muda itu kan teman saya itu, enggak ya, tahu, saya melihatnya di TV, dia, wah sangat-sangat ganteng. Tapi sekarang, aduh, yang tadi katakan, yang pemeran Rambo tadi, waduh, gagah, kuat, ganteng, ya. Sekarang, yes, ya, olehnya, ya diingatkan sekali lagi, yang cewek kalau cari pasangan, cowok ya biasa-biasa, kalau dapat ganteng ya bersyukur, kalau dapat jelek ya bersyukur, karena jelek itu awet ya, daripada yang ganteng akan jadi jelek ya. Ini ngajarnya nggak bener Pak Adi ini ya. Begitu ya Mas ya. Kasihan sendiri nih, kasihan sendiri. Ya, enggak lah, cari yang ganteng lah ya nanti ya. Walaupun nanti ganteng, nantinya jelek kan pernah ganteng. Kalau jelek, nggak pernah ganteng, nggak enak ya, jelek terus gitu ya. Tapi nggak berubah, tetap jelek ya. Kalau ganteng dapat berubah, itu yang ada.
Ya, puji Tuhan. Lanjut, Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai, melindungi hidup kita. Bahkan Tuhan punya rencana yang tak terselami dalam pikiran kita. Sekalipun kita mengatakan, oh Tuhan itu jahat dan Tuhan tidak mendengar doaku. Ya, kita baca dalam Roma pasal 11 ayat 33 dan ayat yang ke-34. Roma pasal 11 ayat yang ke-33 sampai Ya. yang ke-34. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Puji Tuhan. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya. Jalan yang kita rencanakan ya terbatas. Boleh merencanakan sesuatu, tetapi kita undang Roh Kudus terus menyertai. Ya, saat kita bangun pagi, kita undang Roh Kudus Tuhan, melalui Roh Kudus pimpin kami untuk kami berjalan melangkah. Sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami jalani, Engkau yang memimpin kami. Tolong beri hikmat untuk kami melangkah. Ini sehingga saat kita diberi roh wahyu, rencana yang baik dalam hidup kita, kita ikuti aturan itu. Sekalipun kita tidak dapat melihat bahwa yang kita jalani, mana mungkin Tuhan. Tetapi kita terus mengimani bahwa jalan yang kita lalui adalah jalan masuk dalam rencana Allah. Yang kita hadapi dalam hidup ini adalah kenyataan, bukan impian. Nah, sekali lagi kadang-kadang banyak orang mengidolakan sesuatu ini enggak melihat dirinya, kemampuan. Ya. Tetapi saat mereka mengidolakan sesuatu dengan membabi buta, maka di sanalah ada sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Ya, terjadi yang tidak mengenakan. Ya, tadi saking mengidolakan sesuatu sampai membunuh, mencederai hewan untuk dipakai seperti yang menjadi idolanya. Ini yang menjadi perhatian kita. Puji Tuhan, ayat yang terakhir, nggak usah dibacakan bahwa saya mengingat hal ini, Ibrani 13 ayat 8, bahwa Yesus Kristus itu tetap sama, ya, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus itu tetap sama, artinya kekal, tidak berubah. Ada pujian yang dulu waktu kecil saya nyanyikan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, seperti itu. Nyata dalam hidup kita bahwa Tuhan itu tidak berubah. Olehnya benar bahwa apa yang kita idolakan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak hal lain yang berubah, tetapi satu hal, Tuhan Yesus tidak berubah. Biarlah pemuda di tempat ini terus menikmati penyertaan Tuhan, yang diidolakan benar, bukan yang salah. Ya, boleh mengidolakan artis Korea Super M, ya, Super Girl. Ada Super Girl ya Bu Piki ya, ada Super Girl. Ya, nggak ada. Ya. Tapi itulah, boleh-boleh aja, nggak masalah. Tetapi yang membuat spirit kita, yang kita contoh apa? Ya segi positifnya aja. Oh dia bekerja keras, ya kita nurut. Saat kita bekerja keras ya itu tadi dapat. Tetapi satu hal, saat kita mengidolakan sesuatu, idolakan Tuhan kita Yesus Kristus yang terus kita bawa dalam hidup yang kita jalani. Bahwa Tuhan itu terus menuntun, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati penyertaannya, maka Tuhan akan membawa kita. Oleh sebab itu, pemuda sekali lagi bersyukur dengan apa yang kita miliki
dengan apa yang kita telah peroleh. Bersyukurlah, ya. Jangan membanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke. Kata orang di luar Jawa, ojo dibanding-banding ke. Bukan ke ya, ojo dibanding-banding ke. Nah, itulah yang Tuhan ingin pemuda di tempat ini terus menikmati penyertaan Tuhan, boleh mengidolakan sesuatu, tetapi ada batasan. Dan batasan itu kalau hidup kita lebih condong ke idola, ini ada yang salah. Kita pakai idola untuk menjadi spirit dalam arti yang positif, bukan yang negatif. Amin. Tuhan memberkati. Kita tunduk dalam doa. Kita berdoa bagi firman yang telah kita dengar. Terima kasih Mas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami yakin berkat firman yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami akan menjadi rema dalam pemuda saat ini bersama kami. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah pemuda Gereja Kemah Tabernakel dalam anugerah kemurahan-Mu. Apa yang dilakukannya melalui studinya, melalui usaha pekerjaannya, melalui sekolahnya dan lain sebagainya. Kami yakin Tuhan terus memberkati. Dan kami yakin pula Tuhan, apabila kami sebagai umat terus bersandar kepadamu, maka Engkau pasti menuntun dan membela kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kalau semuanya tujuannya memuliakan namamu sebagai idola kami, maka Tuhan akan membela dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, memberkati pemuda di tempat ini, yang saat ini dengan tekun, dengan setia, terus mendekatkan diri kepadamu. Tuhan campur tangan dalam kemasa depanannya, bahkan Tuhan memberikan yang terbaik, jalan yang ditempuh, jalan yang dilalui, sehingga namamu dipermuliakan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam namamu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Hadi Susilo untuk firman-Nya. Tuhan pasti memberkati Bapak Hadi dan juga Ibu Ria sekeluarga. Di penghujung ibadah ini, mari kita sama-sama berdiri. Kita tutup ibadah ini dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan namamu di tempat ini ya Tuhan, bersama teman-teman kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan yang telah terlibat ya Tuhan. Kami memberkati, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk para pembicara yang telah melayani kami semua ya Tuhan. Engkau curahkan anggur manis untuk keluarganya ya Tuhan, usaha-usaha dan pekerjaannya Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pembangunan gereja di tempat ini ya Tuhan. Mohon kiranya Engkau memberkati setiap pengurus, setiap orang-orang yang terlibat ya Tuhan di dalam proses pembangunan ini ya Tuhan. Segala material, SDM yang dibutuhkan ya Tuhan, Engkau pasti akan mencukupkan ya Tuhan. Kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang akan kami bawa untuk kami persembahkan kepadamu ya Tuhan yang terbaik. Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi sarana dan prasarana bagi gerejamu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar anak-anakmu ini akan pulang ya Tuhan. Mohon kiranya penyertaan-Mu hingga sampai di rumah kami dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang teman-temanku yang terkasih, marilah kita pulang dengan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini hingga Maranatha. Tuhan membawa kita masuk dalam surganya yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pujikan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.